kasih Tuhan. Biar kami hidup itu karena hanya untuk-Mu Tuhan. Dan hidup kami juga hidup karena anugerah-Mu, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Tolong kami menangkap akan hati-Mu dan kerinduan-Mu. Persiapkan kami, hari-hari ajaib menanti kami di depan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Pertanyaan lain yang saya dapat adalah, ini yang membuat saya terus terang bingung sebetulnya. Bagaimana saya menjelaskan kepada saudara. Tapi setelah saya renungkan, ujungnya begini kok saudara. Kalau kita tidak pernah ngalami Tuhan secara intens dalam kehidupan kita, ya akhirnya kita akan kembali kepada cara dan pengertian kita. Ingat kemarin saya berkata, Tuhan itu hanya bisa membawa Anda dan saya sampai batas pengertianmu. Itu aja. Jadi kalau batas pengertian saudara tidak berkembang, ya Tuhan tidak bisa membawa Anda lebih daripada itu. Nah, padahal pengertian itu berkembang, itu karena sebuah pewahyuan. Dan menurut saya, pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau itunya lemah, itunya tidak ada, maka persoalannya adalah pengertian kita ya tidak akan berkembang. Nah, selama ini kan begini ya, kalau kita mau ngomong jujur nih, setiap kali Anda punya proyek pelayanan, atau apapun namanya, kita mengerti gerak kemanapun kita membutuhkan dukungan keuangan sih. Nah, tetapi kalau saudara cara berpikirnya adalah, ya karena saya butuh uang, saya cari uang. Maka pemikiran itu tidak akan pernah bisa lepas, kecuali ada kebenaran yang betul-betul akhirnya memecah akan benteng seperti itu di dalam pikiranmu. Nah itulah sebabnya keluar pertanyaan kedua. Bagaimana caranya mendapatkan dana dari LSM, dari lembaga ini. Yang saya berkata, Tuhan aku kan kemarin sudah ngomong panjang lebar. Seperti aku sedang menyiram padang gurun dengan air. Dalam sekejap hilang, dan teriknya gurun tidak bisa aku kalahkan. Saudara, Anda mungkin sebagian tertawa, tapi itulah kenyataan kehidupan kita. Sampai pengertian kita mencapai itu, baru Anda bisa berkata, ya bukan begitu. Tapi kalau pengertiannya nggak nyampe, itu masalah. Saudara akan ditarik balik sampai di level pengertianmu. Nah, padahal untuk orang berubah paradigmanya, pengertiannya, memang membutuhkan tanda petik ini, penderitaan sedikit. Sebab kalau tidak, nggak bisa. Ini saya pernah ngalami, saudara. Pada waktu kita beli gedung yang pertama di Permata, ini belum yang Holy Stadium loh. Waktu itu gedung itu bekas Sorskit, tempat diskotik. Dan ditawarkan ke kita 265 juta. Zaman itu sudah murah sekali. Tempatnya juga tidak di pinggir kota dan enaklah buat kebaktian. Kami hanya punya uang 5 juta. Dan gedung itu di dalamnya dalam keadaan berantakan. Jadi harus renovasi hampir total dalamnya. Kekurangan 260 juta ini kami tidak punya uang. Nah, dulu kenapa saya berkata Tuhan itu bisa hanya membawa kita sebatas pengertian kita. Ya ternyata begitu kita kurang 260 juta,
Pikiran ini berkata kita cari uang kemana. Dan kelihatannya ada jalannya. Salah seorang teman SMA saya, yang dulu bertobat terima Tuhan Yesus sama-sama, hari itu jadi manajer sebuah bank di Semarang. Kami datang ke dia. Kita bilang, kami ini mau beli gedung gereja. Wah, luar biasa ya. Tapi duitnya kurang. Berapa? Kurang berapa? 260. Dia tinjau gedungnya, dia ngomong begini, sudahlah, kamu pinjam dengan kami aja. Saya beri rekomendasi, dalam 2 minggu uangnya cair, bunga sekian, tiap bulan bayar sekian. Kita ngitung-ngitung nih, berani nggak? Berani. Utang bank, saudara. Nah, utang bank, kita bayar kan? 260 juta. Waktu kita ngurus izin gereja, itu pun 2 bulan keluar, saudara. 2 bulan itu pun terhalang kena pemilu, kampanye dan sebagainya sebulan. Jadi dalam 2 bulan izin untuk merubah fungsi keluar jadi gereja. Kami ngalami di Semarang ini, boleh dibilang ya, ngurus izin gereja tidak pernah kesulitan. Yang ini kan 4 hari, yang itu 2 bulan. Nah, sudah. Pada waktu itu kami harus angsur bank, dan kami harus mulai renovasi. Dan saya hitung pada waktu itu, kebutuhan kami hanya total itu kalau semua dihitung 700 juta pada waktu itu. Saudara, bulan-bulan awal kita bisa bayar angsurannya. Sambil ngangsur di bank, kita masih bisa renovasi, walaupun pelan. Rupanya Tuhan berkata begini, ini anak kalau enggak dididik, ya tidak akan jadi apa-apa ini. Lalu, satu hari saya ngisi retreat di Bogor, saudara. Selesai saya khotbah, seorang bapak datang ke saya. Saya tidak kenal siapa dia sebelumnya. Dia kenalkan dirinya, dia beri kartu nama, saya enggak ngeh. Saya kantongin kartu namanya. Dia cerita begini, Pak, saya diberkati banget dengan khotbah Bapak. Saya pengen ngobrol, Pak, pengen konseling. Minggu depan Bapak di Jakarta tidak? Saya bilang di Jakarta. Boleh tidak, Pak, sempatkan siang, makan siang dengan saya? Saya lihat agenda saya memungkinkan, tanggal sekian oke enggak? Oke, Pak. Kita makan siang di kantor saya, Pak ya? Oke, saya bilang. Itu di kartu nama ada kantornya, nanti Bapak hubungi sekretaris saya, nomor teleponnya dia beri. Selesai dari itu saya pulang. Saya pulang ke Semarang, saya ketemulah dengan teman-teman saya. Lalu saya bilang, aduh aku dari Jakarta, dari Bogor, dan sebagainya. Terus saya ngomong, saya ketemu satu orang loh, diajak makan siang. Siapa? Saya keluarkan kartu namanya. Ternyata teman saya tahu. Loh, ini kan tangan kanannya konglomerat ini. Dan terus terang, bank yang saya pinjam itu uangnya, itu di bawah grup itu. Nah, dia jauh di atas tempatnya. Ini orang tangan kanan kepercayaan konglomerat nih. Sedangkan bank itu salah satu anak perusahaannya. Yang di Semarang, manajernya teman saya. Waduh, begitu Anda dengar, teman saya berkata, kamu tahu gak gajinya orang ini? Sebulan, pada waktu itu kalau tidak salah, sebulan itu 1 miliar. Tuh, Anda dengar saya aja, nah itu Anda sudah kalah mental itu kalau sama uang. Saudara, hidup itu harus taklukkan. Jangan sampai engkau ditaklukkan oleh hidup. Ya, satu hari Anda akan mendengar itu dengan tenang, dengan cool. Biasa itu. Nah itu. Tapi orang itu 1 bulan waktu itu gajinya 1 miliar. Kata teman saya loh. Saya kan gak pernah tanya. Dari mana lu tahu? Ya ini kan kebetulan teman saya ini juga kerja di perusahaan itu. Nah,
Jadi saya datang, kali kedua ketemu, pikiran saya beda nggak dengan yang pertama? Beda kan? Yang pertama saya nggak kenal siapa dia. Saya perlakukan seperti orang yang kebanyakan. Yang kedua, saya tahu siapa dia. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Itu manusia. Anda kalau ketemu satu orang Amerika kecil, kulit hitam, ya toh, orang black, Anda ngomong, mungkin Anda tidak terlalu tertarik. Tapi kalau saya berkata, kamu tahu nggak siapa nih? Ini Presiden Amerika ini, Obama nih, kecil begitu, Obama ini, Presiden Amerika, datang sudah merinding Anda. Kok lain ya? Ingat loh saudara, ini perang di sini. Ngerti? Begitu di sini mau kalah, Anda habis. Saudara kalau lihat uang, ditumpuk. Kalah, udah kalah. Nanti uang bicara, menyembahlah padaku. Anda tersungkur langsung teriak nangis-nangis. Itu karena di sini. Lalu kemudian saya sampai ke kantornya, Pak mau makan apa? Dia kasih menu, di gedung itu ada restorannya. Kita pesan Pak dari restoran. Saya masih ingat loh, dia makan apa, saya makan apa siang ini. Di kantornya ini. Dan makan dengan sangat tidak nyaman sebetulnya. Karena di mental ini sudah, kantornya gede saudara, saya nggak berlebihan ya. Kantornya dia kira-kira 3/4 ruang kita ini. Itu kantor atau rumah kantor. Gede 3/4 di sini. Di ujung ada meja makannya. Saya nggak tahu yang lain-lain ada apanya. Pokoknya itu kantor gede sekali. Saya sudah lihat gini, ini kantor lebih gede dari rumah saya, ini bayangin. Anda kalau sudah kena begitu ya, ini mental sudah jatuh bertubi-tubi saudara. Sudah habis sebetulnya. Sama nanti kalau Anda berhubungan dengan orang, inimu sudah jatuh, Anda habis. Tidak jatuh itu tidak berarti saudara kurang ajar sama orang lain, atau menghina orang lain, tidak. Ini soal di sini. Kemudian, dia cerita panjang lebar tentang persoalannya, saya coba kasih nasihat dari firman Tuhan. Tapi problemnya adalah yang di sini sudah. Dan akhirnya dia berkata begini, Pak, Bapak ini ada proyek pelayanan apa yang secara keuangan mungkin saya bisa bantu. Bayangin. Sudah mentalnya jatuh, dia keluarkan kartunya. Bapak ada proyek pelayanan apa yang secara keuangan bisa saya bantu. Nah saya kan mikir, loh saya utang dengan bankmu sebetulnya. 260 juta. Tapi saya punya kebutuhan-kebutuhan lain untuk renovasi akan gedung itu. Total nilainya 700 juta. Begitu ditanya langsung berkata apa? Ada. Terus dia ngomong begini. Karena minggu lalu Pak, kami baru kumpul 6 atau 7 orang. Kita kumpul Pak. Ada hamba Tuhan, dia nyebut nama, kalau saya sebut Anda mungkin kenal. Dia mau membangun gedung gereja. Kami hanya kumpul sebentar Pak. Kita sepakat. Kami bisa kumpulkan, itu tahun berapa ya, 92 kalau nggak salah. Kami bisa kumpulkan 7 miliar Pak. Hanya kumpul setengah jam, 7 miliar kami sumbangkan semua ke hamba Tuhan itu. Saya mikir, saya hanya perlu perpuluhannya itu. Ya toh? 7 miliar perpuluhannya berapa? 700 toh. Ya, itu mungkin ngomong semenit. Otak saya mulai berpikir, ini dia. Tapi sebetulnya hati saya condong ke dia. Dan itulah waktu Tuhan didik saya. Saya berdoa Tuhan akan didik Anda. Kapan didiknya? Ketika tiap kali Anda berharap ke orang tentang keuanganmu, Anda akan dikecewakan luar biasa. Itu doa saya yang cukup kejam kepada Anda, tapi karena cinta saya kepadamu.
Sebab kalau tidak, saudara tidak pernah kapok itu. Karena ngalahkan kebiasaan di sini, harus dikecewakan berkali-kali. Nanti Anda tahu, cuma Tuhan yang tidak mengecewakan saudara. Makanya saya tidak marah juga sih Anda bertanya begitu. Sekarang saya ngerti, saya harus berdoa bagaimana. Tuhan biar LSM itu mengecewakan dia. Sampai sakit hati bertahun-tahun kalau perlu. Sampai dia bertobat dan ngerti yang tidak mengecewakan cuma Yesus. Sudah itu doa saya, dah. Nah, wis dia ngomongin nggak bisa, tak doakan begitu saudara. Percayalah, doa saya manjur. Jadi dia berkata kepada saya, tanya, lah Bapak butuh berapa dananya? 700 juta. Kami 7 miliar Pak, cuma setengah jam. Dalam hati, makanya ayo nyumbang saya. Terus dia ngomong gini, Pak, tolong buatkan proposalnya. Serahkan ke saya Pak. Nanti saya kerja, bantu buat Bapak. Puji Tuhan. Saya pulang ke Semarang, saudara. Wah, happy, saya cerita. Saya ketemu, akhirnya gimana? Dia ngomong begini, semua happy. Dan itu proposal saya buat sendiri, loh, saudara. Sungguh. Saya nggak suruh orang lain, saya buat proposalnya sendiri. Saudara mau tahu proposal itu artinya apa? Ngemis. Nggak jadi pengemis. Begging. Sudah kan? Saya kirim ke Jakarta. Itu tahun 92. Saya mau bersaksi demi kasih Tuhan kepada saudara. Hari ini sudah lewat 21 tahun. Betul kan? 21 tahun. Dia nggak kirim apa-apa ke saya tuh. Sampai hari ini. Tapi kalau ketemu saya baik sekali, seperti nggak ada apa-apa. Menurut saya, Tuhan membuat dia lupa. Saya juga tidak marah sama dia. Kenapa? Pada hari saya kirim proposal itu, seminggu setelah itu, saya kerjaannya tiap kali ngecek di bank, ada dana masuk nggak? Dana masuk nggak? Sampai bosan banknya, nggak ada. Bertelepon, Pak nggak ada dana masuk. Kalau ada saya beritahu, tidak ada sama sekali. Dan ajaibnya sejak saat itu, keuangan kami menukik tajam. Sehingga renovasi harus berhenti, dan angsuran bank tidak bisa bayar. Dan di situ saya ingat firman Tuhan di kitab Yeremia yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan. Jadi kalau Anda mau cari LSM itu Anda berharap ke siapa? Anda mau cari berkat atau cari kutuk sebetulnya? Saya ngalami loh saudara. Karena itu saya ini sudah berkali-kali ngalami. Bahkan orang janji, Pak saya beri sekian. Seringkali saya ngalami, itu dibubarkan Tuhan saudara. Bisa nggak jadi itu? Kenapa? Saya membaca secara kepentingan saya itu karena cintanya Tuhan. Yang berkata bahwa aku tidak mau nak, kamu bergantung kepada manusia. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Setelah pertemuan itu, setelah selesai pembicaraan, kondisi keuangan kita memburuk sekali. Dan begitu memburuk, apa yang kemudian saya buat saudara? Enggak ada. Karena tidak bisa bayar bunga bank juga nggak bisa bayar. Dan saudara harus mengerti pada waktu Anda tidak bisa bayar bunga bank, itu masalah. Anda akan dikejar untuk bayar bunga bank. Kejar. Ditelepon, diajak ngomong, terus itu. Nah pengurus yang lain dihubungi nggak bisa. Satu hari ngejar saya saudara. Dan gereja lama sudah difoto oleh bank, siap dilelang. Bayangin 6 bulan lebih kami nggak bisa bayar apa-apa. Maka bunga berbunga itu akhirnya. Wah itu mengerikan. Makanya saya berkata kalau Anda masuk dalam pelayanan, jangan pernah utang dengan siapapun.
Jangan berharap sumbangan siapapun. Jangan pinter buat proposal. Anda harus percaya Tuhan yang memberkati Anda. Saya bukan anti orang kaya ya. Tapi Tuhan seringkali mau berkata, berharap kepada manusia. Itu masalah besar. Dan akhirnya suatu hari bank telepon saya. Bank telepon saya, dia berkata gini, Pak Pendeta minta maaf dari bank. Dan dia ngomongnya halus memang. Dan dia berkata begini, mohon maaf Pak, mau tanya, apakah gereja kira-kira bisa bayar utangnya tidak? Saya ngomong terus terang dengan semangat, oh bisa Pak. Wah ya syukur Pak kalau begitu. Tapi cara bayarnya bagaimana Pak? Lah saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Karena 6 bulan kita nggak bisa bayar apa-apa. Ngangsur pun tidak bisa. Bunganya pun nggak bisa. Dia tanya caranya bagaimana? Saya nggak tahu. Dia ngomong terus terang, begini Pak, kalau memang sudah tidak bisa, kami terpaksa harus lelang gedung itu. Nanti terbayar, terbeli berapa, kalau masih ada sisanya, sisa kami kembalikan ke Bapak. Bayangin gedung gereja dilelang, saudara. Apakah tidak habis, saudara, kalau Anda ngalami seperti itu? Dan waktu itu sebetulnya, Pak Adi kan ketua sinode, beliau tinggal di Amerika. Ada orang telepon dia loh. Berkata begini, Pak, Bapak tahu kan, JKI Injil Kerajaan tidak bisa bayar utang di bank. Wah, ini akan jadi JKI pertama yang dilelang, Pak. Bagaimana? Orang itu kadang-kadang aneh ya. Kalau lihat anak Tuhan yang lain susah, bisa bahagia banget tuh. Tapi kalau lihat yang lain lagi diberkati, bisa iri dan marah. Aneh itu. Tapi kita harus terbiasa. Anda mesti berhadapan dengan hal seperti itu, Anda mesti punya kemampuan untuk bisa hadapin itu. Ini masalah di sini, saudara. Dan akhirnya saya masih ingat siang itu, saya berkata begini. Beri saya waktu 2 minggu. Dan dalam 2 minggu kalau tidak ada yang signifikan, silahkan. Lelang boleh. Saya minta waktu 2 minggu. Terus dia ngomong gini, wah kalau 2 minggu boleh Pak. Tidak masalah, nanti 2 minggu lagi saya telepon Bapak. Tutup telepon, sadar saya. Berbulan-bulan saya berjuang, minta dan cari uang, nggak berhasil. Ini cuma 2 minggu. Untuk saudara mengerti loh ya. Saya itu berteman dengan banyak konglomerat di Jakarta. Selama 6 bulan perjuangan ini sebetulnya uang kecil buat mereka, saya tahu. Saya coba bicara komunikasi dengan mereka. Tidak satu pun tergerak membantu saya. Kalau ketemu baik sekali, tapi urusan problem saya, siapa kira-kira yang mengizinkan terjadi, saudara? Tuhan, bukan iblis. Iblisnya sih penonton yang baik, saudara. Tapi menurut saya Tuhan mengizinkan itu. Kenapa? Hati saya condong ke siapa? Manusia. Makin saya telponi mereka, makin pada kabur. Karena sebetulnya di situ saya tidak sadar. Tuhan sudah bad mood lah. Dia berkata ini hamba Tuhan kok cari duit kayak begini. Ngerti saudara? Soal uang ini, saya mau bilang kepada Anda. Ini sensitif loh di hadapan Tuhan. Nah, udah, tutup telepon, bingung saya. 2 minggu ini saya mau ngapain? Karena akan cepat sekali. Di tengah-tengah saya tidak tahu harus seperti apa. Datanglah 3 orang guru sekolah minggu. 2 diantaranya kelak jadi misionari. Yang 1 masih di Kamboja sekarang. Mereka bertiga datang atau berempat, saya sudah lupa. Dan mereka berkata begini, Pak, kami mau bicara sebentar. Oh ya, boleh.
Terus mereka berkata begini, Pak, kami mau minta izin berdoa di gereja. Saya ini agak jengkel, sudah stres. Ini gedung mau disita bank. Ada orang berkata mau minta izin di doa di gereja. Saya bilang doa di gereja ya, makin banyak doa makin baik. Tidak usah minta izin saya. Tahu nggak jawabannya? Begini Pak, sebab Tuhan itu tadi berkata, kami disuruh mulai malam ini, selama 2 minggu, doa tiap jam 12 malam. Otak saya berkata seperti dukun. Doa kok jam 12 tengah malam. Nah ini laki perempuan kan saya bermasalah dengan orang tua mereka. Sudah mau saya marahin saudara, Roh Kudus berkata begini. Sudah kecepit begitu kok masih sombong ya. Saya kaget. Iya memang Tuhan, aku kecepit ini. Terus aku harus seperti apa? Berbuat bagaimana? Kamu ikut doa dengan mereka. Oh oke. Terus saya bilang, saya ikut doa. Loh, ikut doa apa? Iya ikut doa. Dan malam itu kira-kira mungkin orang berapa ya? 50-an ya kali ya. 50-an. Kami mulai doa jam 12 malam. 2 minggu. Teriak-teriak bahasa roh. Tapi saya tidak cerita ke semua yang lain. Yang tahu posisinya cuma 3 orang di gereja waktu itu. Kami doa, teriak-teriak, muteri gereja-gereja, kita urapi segala macam. Zaman itu belum ada yang ngajari saudara, sudah praktek kayak begitu. Karena saya pikir kalau saya urapi tidak ada iblis manapun bisa merampas miliknya Tuhan. Nah orang kecepit kan? Tapi saya berhenti telepon siapapun. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi, tiap hari. Dan itu saudara saya beritahu tidak mudah loh. Suara sampai parau. Minggu pertama nggak ada apa-apa. Sampai 10 hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari ke-11 tidak terjadi apa-apa. Hari ke-12 saudara. Menjelang jam 3 pagi. Atau hari ke-10 sebelumnya, hari ke-10. Pada waktu itu ada seorang pendoa yang ikut berkata begini, Pak, saya merasa, nah dia berkata saya merasa itu belum tentu benar-benar loh saudara. Saya merasa Bapak itu harus berdiri di depan pintu gereja di luar dan di pinggir jalan artinya menengadahkan tangan begini selama 1 jam. Ini sebagai informasi saudara, belakang gereja kami itu night club. Jadi menjelang tengah malam itu pas rame-ramenya. Pengunjung night club lewat depan gereja. Lah saya tanya, lah terus yang lain kalian doa di mana? Di dalam Pak. Kami mendukung Bapak dalam doa, Bapak di depan. Terus suruh bagaimana? Menengadahkan tangan. Dan tidak boleh ngomong dengan orang Pak. Kalau Anda itu kerjakan tidak saudara. Kalau tidak kecepit, maaf ya, cek lagi. Karena kecepit, apapun lah. Yakin Pak, saya merasa yakin. Saya sampai detik ini, saya tanya, Pak itu dari Tuhan tidak? Yang jelas saya belajar Tuhan melihat hati lah. Seperti orang gila loh saudara. Berdiri di depan. Saya adakan tangan begini. Satpam kompleks perumahan naik sepeda patroli, berhenti di depan saya. Pak Pendeta, selamat malam. Tidak boleh jawab. Mungkin dia mikir nih, sudah gila ini pendeta ini. Pengunjung night club naik taksi, taksinya berhenti di depan saya, dibuka kaca mobilnya, melongok begini ngeliatin saya, saudara. Saya kalau ditanya, Pak dari Tuhan enggak? Saya enggak tahu. Saya kecepet pokoknya posisinya. Udah sejam dan nyamuknya, saudara, banyak banget. Saya begini-begini saya. Karena nyamuknya banyak. Sejam saya masuk. Mereka lagi ngapain? Ngobrol. Capek berdoa atau kira-kira? Saya begini dia ngobrol. Termasuk yang merasa dapat dari Tuhan itu. Tapi itu bagian yang harus dilewati. Nah Anda diajari, dididik Tuhan, itu kayak begitu.
Dan akhirnya hari ke-12, malam ke-12, jam 3 sudah teler nih, sudah tidak tahu berbuat apa. Saya rasa Tuhan itu hadir. Dan kemudian dia tanya begini, nak, kamu ingin bebas dari jerat hutang? Karena itu saya tulis di buku saya, bebas dari jerat hutang. Karena itu perkataan saya dengar. Bahkan kamu ingin tidak hidup berkelimpahan. Pelayananmu juga berkelimpahan. Saya ngomongnya gini, Tuhan please lah, langsung aja langsung. Ini bukan waktu diskusi yang baik Tuhan. Ini waktu segera bertindaklah, sudah kurang 2 hari ini. Dan dia berkata, pakai caraku nak, bukan pakai caramu. Terus saya bilang, caramu bagaimana Tuhan? Nabur nak, nanti kamu nuai. Saya bilang, Tuhan aku tidak punya apa-apa, kamu masih punya. Dan saya langsung tahu, dia minta mobil saya satu-satunya waktu itu. Dia bilang, berikan. Istri saya duduk di sebelah saya bisiin. Saya bilang, Tuhan minta mobil kita. Dia bilang, kasihlah. Selesai doa, saya buka ke semua yang lain. Saya bilang, ini yang sebetulnya terjadi di gereja. Tapi saya sudah ngerti bagaimana solusinya. Nanti saya mau jual mobil saya. Dan persembahannya saya kasih semua untuk gereja. Dan singkat cerita itu menggerakkan hati semua orang. Tidak semua orang juga punya, ada yang ngasih TV kecil, ada yang pulang ke rumah itu barang-barang pribadinya, isinya ransel, dompet, segala macam itu, kasihkan semua. Ada mahasiswi kedokteran yang berkata, 3 bulan ongkos angkot saya ke kampus saya persembahkan buat Tuhan. Dan maaf kata itu kakinya agak sedikit ini. Dia kalau dia jalan itu jauh sekali loh. Dan ada satu keluarga yang beri 1 kilo emas. Dan itu dia berkata, bukan dari hasil kerja saya Pak. Ini warisan nenek moyang saya, kasih. Saudara, saya kumpulkan hari ke-13 itu. Dan mobil saya langsung laku. Dan kemudian saya tumpuk di depan Tuhan, saya hadapkan ke Tuhan. Ini korban kami Tuhan. Saya hitung saudara, hanya 10% sih dari total utang kami di bank. Tapi kami masukkan di bank hari itu. Dan begitu bank lihat payment yang cukup besar, mendadak dari 0, 3 bulan terus memberi 10% dari hutang itu kan besar. Dia diam. Dia nggak jadi, hari ke-14 telepon saya. Dan saya juga tidak cerita ke jemaat. Tapi yang terjadi dalam anugerah Tuhan. Dalam waktu 11 bulan. 11 bulan. Semua utang kami lunas, terbayar. Dan sampai hari ini, orang bank itu tidak pernah telepon saya lagi. Tapi kami ditelepon oleh banyak bank. Kepengen gereja ini jadi nasabahnya. Pak, uangnya ditaruh di gereja kami, di bank kami aja Pak. Itu artinya bank lagi minta utangan sama kita. Saudara bisa mengerti Tuhan membalikkan keadaan. Sejak itu saya berkata begini, aku tidak mau utang dengan bank. Aku gak mau utang dengan siapapun. Orang yang berhutang jadi budak orang yang ngutangin, saudara. Ekstrim saya. Gedung gereja ini kita bangun tidak dengan utang. Saya ngomong dengan semua kontraktornya. Saya nggak mau ada utang. Saya nggak mau ke bank minta pinjaman. Seberapa Tuhan memberkati kita, kita akan bayar ke kamu. Kita punya komitmen selesaikan secepat mungkin. Tapi saya mau percaya Tuhan mencukupi semuanya. Saya harap Anda berhenti untuk berpikir mencari bantuan orang lain. Karena berpikir begitu saja,
Menurut saya, saudara sudah menghina Tuhan. Karena di otakmu dan di hatimu engkau berkata, Tuhan gak bisa tolong kok. Yang bisa nolong itu manusia itu loh, yang punya uang. Tuhan gak mungkin nolong. Karena itulah aku berpaling kepada manusia. Karena Tuhan tidak mungkin tolong saya. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saudara. Dia biasa tiap hari doa itu 6 jam. Dia di desa. Satu hari itu sudah lama sekali. Saya pelayanan ke desa itu dengan beberapa orang tim saya. Hari terakhir sebelum besok kami pulang. Saya nginep di rumah pendeta itu. Dia berkata begini dengan saya. Kalau ada ya yang bisa bantu saya keuangan, tolong dong dikomunikasikan. Kami belum bergereja waktu itu, masih yayasan. Kalau yayasanmu kenal dengan orang-orang donatur yang punya uang, yang bisa bantu, tolong dong ceritakan soal kebutuhan kami. Saya bilang, kenapa Pak? Aku ini selama ini ngikuti ajaran. Tiap hari harus doa puasa, harus doa 6 jam minimal. Sudah saya kerjakan Pak bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya. Sekarang saya mulai dong berpaling ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada berkat di sana. Karena doa 6 jam tidak membuat saya diberkati. Saya pulang dengan sedih sekali, saudara. Dan tidak berapa lama saya malah mendengar hamba Tuhan ini meninggal dunia. Meninggal dengan berkata, doa 6 jam tidak nolong. Sebetulnya bukan soal doa 6 jamnya. Bisakah engkau membuat surga itu sedikit bergetar? Itu saja. Semua kebutuhan kita selesai. Kalau doa ini doa keharusan, ya memang gak ada gunanya. Doa lihat jam, oh baru sejam ya doa, lihat jam lagi. Karena itu kewajiban. Tapi kalau itu keluar dari hatimu, akan berbeda. Sekali lagi saya mau berkata buat saudara, Anda boleh melayani di desa terpencil seperti apapun. Mata Tuhan tetap melihat Anda. Sebagaimana Dia melihat mereka yang di kota. Percayalah. Banyak orang mengira kami ini terima sumbangan dari luar negeri. Ya loh. Kadang-kadang saya bilang ini kurang ajar, ini orang ini kok ngomong asal ngomong. Banyak orang berpikir sampai mereka bergurau gini, ini gereja nyetak uang sendiri. Ngawur itu kan kriminal. Karena mereka berkata kok nggak habis-habis sih? Emang nggak mungkin habis. Sumbernya siapa? Iya toh. Kalau sumbernya dari upaya kita habis, saudara. Dan berapa banyak pelayan Tuhan itu? Lagi saya berkata, dia digerakkan bukan oleh visi Tuhan, tapi oleh keadaan keuangan. Dan kalau itu terjadi, Anda tidak akan pernah bergerak lebih jauh daripada pengertian saudara. Maka saya berkata lagi, pengertianmu engkau izinkan di bawah Tuhan seberapa? Maka sejauh itu pula lah sebetulnya Tuhan bisa membawa Anda dan saya. Sebab kalau kita tidak berkembang dalam pengertian kita, akan jadi masalah. Amen, saudara. Jadi percayalah, Anda selesai, saya doakan saudara. Tuhan didik anak-anakmu ini. Belajar mengandalkan Tuhan. Buat setiap manusia jadi sandaran hidupnya, mengecewakan dia betul-betul. Sampai dia berhenti berharap kepada manusia. Dan teriak hanya kepada Tuhan. Kalau lagi susah betul, ingat itu doa saya, saudara. Kalau lagi Anda dikecewakan banyak orang punya duit, ingat, catat, itu doaku dijawab oleh Tuhan. Demi cintaku padamu, saudara. Kalau tidak, Anda akan jadi masalah. Jadi bulan-bulanan iblis. Itu menyangkut pelayanan, menyangkut pekerjaan, menyangkut kehidupan sehari-hari. Sebab kalau Anda bisa melihat itu, ya saya yakin
Anda akan dibuat Tuhan naik, makin hari makin naik. From glory to glory sebetulnya. Nah itunya kita lihat sebagai, wow kemuliaan, saya pengen kemuliaan. Loh itu kemuliaan itu hanya akibat. Bisakah saudara berkata, aku mau bersandar hanya pada Tuhan? Kalau Anda bisa, itu luar biasa. So, saya mau ulang sebagai penutup siang hari ini. Nanti malam kita bicara keuangan lagi. Hiduplah dalam integritas. Jangan khianati kepercayaan. Anda dipercayai Tuhan atau orang dalam hal keuangan, sesekecil apapun kepercayaan itu jangan kau khianati. Kalau kita tidak punya integritas, kita main siksak dalam kehidupan kita, kanan kiri kita atur sendiri semuanya. Satu hari kalau orang akan tahu itu, Anda kehilangan kepercayaan orang lain dan Tuhan. Untuk Anda mendapatkan kepercayaan itu lagi, akan berat sekali. Yang kedua, kalau saudara diberi kepercayaan dalam pelayanan, dalam bentuk apapun pelayanan itu, jangan dikhianati. Ingat kemarin saya berkata, kita ini punya kecenderungan, kelemahan-kelemahan yang di dalam kita. Yang namanya keuangan, namanya seksual, yang namanya kesombongan di sini. Yang paling mengerikan kebenaran diri sendiri. Pak Yusak ajari bagus. Tiap kali Anda struggle itu dengan apapun, ngomong teriak ke Tuhan, ngaku terus terang. Disitulah pertolongan Tuhan akan datang. Kepercayaan seperti apapun yang diberikan kepadamu, jangan dikhianati. Saudara akan jadi hamba Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Amen? Oke, kita berdiri sama-sama. Nanti malam kita akan lanjutkan masuk di level-level. Saya ada 3 level yang harus saya bagikan buat Anda dan harus selesai. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan Anda ajukan yang berguna buat pelayanan saudara. Oke? Mari Pak Asto. Semua berdiri sama-sama.